Terima kasih untuk pertanyaan yang keempat. Saya mau menyampaikan jawabannya sebagai berikut. Berkaitan dengan pernyataan Tuhan di atas kayu salib, di antara 7 perkataan Tuhan ketika berada di atas kayu salib. Kita tahu bahwa yang pertama, keadaan keilahian yang ada pada pribadi Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hakikat kealahannya, atribut kealahannya, tetap kekal, sempurna, tidak berubah selama-lamanya. Demikian juga keadaan kemanusiaannya yang ada pada pribadi Yesus sejak kenosis, inkarnasi, lalu menjadi manusia. Keadaan kemanusiaan ini jelas ada dalam sejarah, dibuktikan di dalam fakta, dan dinyatakan di dalam kisah pelayanan Yesus sampai di atas kayu salib. Nah, dalam kedua keadaan ilahi dan yang manusia, maka Bapak-bapak gereja, Alkitab memberikan gambaran bahwa memang kedua keadaan itu tidak terpisahkan, tidak bercampur, ada perbedaan, dan saling berinteraksi, namun keadaan keduanya tidak mengganti posisi satu dengan yang lain. Ketika di atas kayu salib, Tuhan pertama sekali mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Terakhir sekali, Tuhan mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Jadi, kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat kelima, kalimat keenam, dan kalimat ketujuh secara kronologis itu mengapit kalimat yang keempat, atau kita kenal dengan Eloi, Eloi lama sabachthani. Nah, konsep tentang meninggalkan, mengapa engkau meninggalkan aku, memang di satu sisi kita harus mengetahui Tuhan menanggung segala keberdosaan umatnya, sehingga murka Allah ditimpakan kepadanya. Ia menggantikan kita, ia menjadi korban pengampunan dosa, sehingga ia pada posisi terpisah karena keberdosaan kita. Saat yang sama juga kita tahu bahwa istilah kematian itu tidak berhenti dalam pengertian keterpisahan tubuh dengan roh, tetapi juga keterpisahan relasi. Itu dapat kita ketahui dari diri kita sendiri. Kita juga tidak hanya mati karena dosa kita, tetapi kita juga mati secara rohani. Itu namanya keterpisahan. Nah, demikian keadaannya ketika Yesus itu di atas kayu salib menyatakan mengenai Eloi, Eloi lama sabachthani, ada keterpisahan. Bapa menyatakan murkanya kepada anak, yaitu Yesus Kristus yang menanggung segala keberdosaan umatnya. Anak juga mengalami keterpisahan relasi karena ia mengambil posisi sebagai pengganti kita. Kalau dia bukan Allah, maka dia tidak bisa menjadi pengantara kita, pengantara Allah dan manusia. Kalau dia bukan manusia, maka tidak mungkin manusia bisa terwakili oleh diri kita sendiri. Jadi, memang kalimat yang keempat itu adalah misteri, momen yang tidak bisa kita bayangkan dengan kondisi kita. Karena ada yang melampaui pengetahuan rasional kita, pengalaman religiusitas kita, bahkan spiritualitas kita. Ada yang melampaui itu, sehingga kita tidak mampu untuk dapat mengerti secara dalam. Namun dari kisah mengenai perkataan Yesus di atas kayu salib, itu menunjukkan memang ia mengalami keterpisahan. Bapa meninggalkan Yesus, terpisah. Bukan hanya Bapa, tentu Roh Kudus juga. Tentu juga malaikat-malaikat kudus. Mengapa? Karena ia menanggung dosa, menerima murka Allah. Namun saat yang sama, ketika sudah selesai, ia menyerahkan nyawanya, lalu ia bangkit dari kematian. Jadi, momen itu merupakan momen misteri dalam sejarah, berdampak kekal, dan sekaligus memberikan faedah karena Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pengorbanan Yesus, dan apa yang dikatakan Yesus mengenai hidup yang kekal di dalam dan melaluinya
adalah sesuatu bohong dan dusta. Tetapi karena Yesus Kristus hidup, bangkit, menyatakan diri, ini untuk menunjukkan memang apa yang dikatakan Tuhan adalah nyata. Momen itu adalah momen misteri yang tidak mudah kita mengerti secara kemanusiaan. Kiranya jawaban yang singkat, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada mungkin pembacaan, pemikiran teologis yang lain, itu bisa saja nanti bisa ditambahkan, dan saya akan terus upaya cari mana yang terbaik untuk memberi jawaban-jawaban yang konstruktif. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.